kurang uang Anda, Betul. dibayarkan oleh syariah, walaupun dia bilang akadnya murabahah, Iya. jual beli. Anda ada jual beli nggak dengan bank syariah? Pasti tidak ada. Beli punya Anda dijual ke Anda berlebih, ya atau tidak? Iya, betul. Ya, apa namanya? Ainah. Riba atau tidak? Pengelabuan riba. Di bank syariah, terlambat Anda bayar angsuran, tidak ada riba, tapi ada gharamut ta'khir. Bahasa Arab, denda keterlambatan, kata beliau. Hah? Diperhalus katanya pakai bahasa Arab sehingga orang bodoh, wah nggak ada di situ, nggak ada riba, nggak ada penalti. Yang ada gharamut ta'khir. Berarti semua perbankan syariah di Indonesia nggak ada yang syar'i, Ustaz? Betul. Saya punya sebuah rumah, statusnya masih kredit. Nggak Saat paham ini. saya. Punya, Anda beli rumah iya, saya beli rumah. ke developer, Iya, tapi tidak mampu bayar cash. betul. Kemudian si developer bilang, saya maunya cash. Kalau Anda tidak cash, datanglah ke BTN Syariah. Anda akad dengan saya beli, kekurangannya mereka tutupi sisa hutang Anda. Betul. Ya atau tidak? Betul. Lalu dengan BTN tadi, Anda membuat akad. Betul. Ya, akadnya riba pasti. Yaitu berapa uang yang Anda terima dari dia yang dibayarkan ke developer? Berapa? Nominalnya berapa? Untuk DP Ustaz ya? Hah? Oh, semua. DP kan Anda bayar langsung ke developer. Betul. Itu uang Anda atau uang BTN? Uang saya. Ya. Kurangkan uang Anda kan? Iya. Karena developer pasti mau cash. Betul. Sisa kekurangan ini dibayarkan oleh BTN. Iya. Ya, Anda ngutang ke dia. Betul. Ya. Berapa yang dibayarkan BTN ke developer? Nominalnya 33 juta waktu itu. 33 juta. Yang harus Anda bayar, Anda kembalikan ke BTN 30 juta atau 33 juta lebih? Oh, kalau total dengan pembayaran kredit KPR berarti jatuhnya lebih, Ustaz. Berapa? Sampai 100 juta? Tergantung tenornya, panjang pendeknya kan? Iya. Berapa semuanya Anda bayarkan? Kalau tidak salah sekitar 60-an. 60-an. Iya. Berarti ribanya 27 juta. Iya atau tidak? Iya. Iya, sebanyak itu dosa yang Anda lakukan. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang sudah selesai atau belum dengan bank riba tadi? Utang sisa 27 juta bayar pokok dan bunga ribanya? Begini Ustaz. Sudah selesai atau belum? Nggak mungkin pertanyaan saya satu belum selesai. Baik. Apakah saya kan akadnya di perbankan syariah? Apa? Akadnya saya kan di perbankan syariah. Kurang Bank yang jelas. saya pakai adalah bank syariah, Ustaz. Bank yang saya pakai untuk beli rumah itu bank syariah. Bank syariah sama atau berbeda bentuknya tadi? Cara kerjanya saya sampaikan. Anda bayar DP ke developer atau ke bank syariah? Akadnya berarti jatuhnya ke bank syariahnya. Anda bayar DP-nya ke developer atau ke bank syariah? Oh maaf, bayar DP-nya ke developer. Developer. Berarti Anda sudah jual beli dengan developer. Ya atau tidak? Iya. Iya. Berarti barang sudah milik Anda. Kurang uang Anda. Betul. Dibayarkan oleh syariah. Walaupun dia bilang akadnya murabahah. Iya. Jual beli. Anda ada jual beli nggak dengan bank syariah? Pasti tidak ada. Iya atau tidak? Seingat saya waktu itu akad kreditnya 2 kali, Ustaz. Hah? Akad kreditnya waktu di sana itu 2 kali. Jadi dijelaskan bahwa dia seperti membeli barang yang punya saya terus dia Beli punya Anda dijual ke Anda berlebih. Ya atau tidak? Iya, betul. Ya, apa namanya? Ainah. Riba atau tidak? Pengelabuan riba. Makanya salah seorang ulama salaf ketika ditanyakan, "Lau atauha ala babiha lakana ahwanu alayya, lakinnahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una as-subyan." Ainah lebih buruk dari riba terus terang. Riba konvensional tadi, kurang uang Anda pinjam pakai riba, jelas Anda tahu dan dia tahu itu riba. Tapi ini atas nama jual beli, ainah, pengelabuan. Sehingga para ulama salaf mengatakan, kalau mereka terus terang berbuat riba, lebih ringan siksaannya. Ini mereka mengelabui Allah seperti mengelabui anak kecil. Ada urusan dengan istri, ditidurin anak pura-pura tidur bapak ibunya. Iya kan? Anak tertidur, dia menyelesaikan urusannya. Iya kan ya? Allah dibuatnya seperti itu. Dianggap Allah seperti anak kecil, dibohong-bohongin. Nih, kita jual beli dulu.
Intinya apa? Akan inah ini yang disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah haram dan riba pengelabuan. Intinya rumah kan milik Anda karena sudah Anda ber-DP, ya kan? Iya. Kemudian Anda jual ke dia, kan begitu? Iya. Iya. Anda jual kepada dia, dia beli kepada Anda cash. Iya, berarti jatuhnya Dengan itu dia bayarkan, dengan itu Anda bayarkan ke developer. Uang Iya. itu utang Anda. Iya, betul. Anda bayar ke dia cash. Kemudian Anda jual kembali dia berarti Anda nggak punya rumah. Kan sudah Anda jual ke bank syariah. Lalu kata bank syariah, kami nggak butuh rumah, yang butuh rumah kamu. Kami jual lagi, sekarang kan sudah milik kami jual lagi kepada kamu. Ya atau tidak? Iya. Ya, dengan cara nyicil, Betul. dengan cara lebih besar. Betul. Ya, itu kan sama intinya. Barang tetap di tangan Anda dari awal sampai akhir. Uang Anda terima umpamanya 33 juta, Anda bayar 70 juta. 27 juta ribanya. Jelas? Berarti semua perbankan syariah di Indonesia nggak ada yang syar'i, Ustaz? Betul. Saya setuju dengan Anda. Paham Anda? Oke. Kalau yang ingin syar'i seperti Bang Roji tadi, yang konsultan syariah seniornya, ada teman saya tadi, nggak begitu akadnya. Di buku Harta Haram saya jelaskan dengan rinci akad murabahah untuk jual beli apapun juga. Seperti ini SOP-nya. Anda ingin rumah, datang, andai saya bank syariahnya, Iya. Ustaz, dari bank syariah, Ustaz, saya mau beli rumah. Saya cek, sudah sejauh mana langkah yang Anda lakukan dengan pemilik rumah. Sudah saya ber-DP, kami nggak bisa beli lagi. Ya, kalau kami beli, status kami hanya menutupi hutang Anda, sama dengan bank riba. Anda bayar berlebihan ke kami. Kalau kami beli dari Anda, kami jual lagi kepada Anda dengan berlebih, inah namanya pengelabuan riba. Lalu apa? Kata saya, kalau ingin juga kami masuk, batalkan akad Anda dengan dia dahulu. Ini ada di Ma'air Syariah tentang akad murabahah, juga ada di buku Harta Haram saya nukil. Batalkan akad Anda dengan developer. Kalau bisa dicabut DP, cabut dulu sehingga barang menjadi milik developer. Setelah barang menjadi developer, baru saya beli. Paham? Di awal Anda tidak boleh ber-DP ke developer, juga tidak boleh ber-DP ke saya. Karena kalau ber-DP ke saya, barang kan belum saya miliki. Ya kan? Sedangkan DP adalah bagian dari harga jual beli. Kalau sudah DP berarti sudah akad, berarti saya menjual barang yang belum saya miliki. Sama dosanya. Paham? Iya. Kemudian setelah itu saya beli. Saya beli, bisa cash, bisa nggak cash, nggak ada masalah. Rumah saya kuasai. Saya terima surat-suratnya. Lalu saya panggil lagi. Siapa nama antum? Muji, Ustaz. Pak Muji. Muji? Iya, Muji. Pak Muji. Saya telepon. Ini rumah saya sudah beli, sudah saya kuasai, sudah saya terima. Kalau antum mau beli dengan saya murabahah, boleh. Saya beli harganya 33 juta, saya jual kepada antum 70 juta. Atau 60 juta. Paham? Siap Ustaz. Dengan cicilan sekian per bulan. Kemudian terlambat tidak ada denda angsuran. Tetapi untuk mengamankan hak saya, balik nama nanti. Setelah lunas baru saya balik nama. Ketika Anda bermasalah nantinya rumah saya jualkan, hak saya ambil. Ada seperti ini Bank Syariah Indonesia? Tidak ada. Yang ada terlambat Anda dikenakan denda. Denda pertambahan hutang dari keterlambatan bayar hutang, apa namanya? Riba jahiliyah. Ini dia riba Abu Jahal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang di bank syariah terlambat Anda bayar angsuran, tidak ada riba, tapi ada gharamut ta'khir. Bahasa Arab. Artinya apa, Syekh? Denda keterlambatan, kata beliau. Diperhalus katanya pakai bahasa Arab sehingga orang bodoh, enggak ada, di situ enggak ada riba, enggak ada penalti. Yang ada gharamut ta'khir. Apa artinya? Sama juga per hari 0,0 sekian dikali angsuran dikali hari. Ini lebih buruk karena dia membuat riba menjadi halal pakai bahasa Arab. Kalau dari awal dia bilang riba, orang takut sudah. Maka ini adalah penipuan publik. Walaupun di dalam akad kemarin dijelaskan gini Ustaz.
ini jatuhnya tidak ada denda. Bisa itu kalau dari awal antum diskusi kepada yang ngerti, minta ke dia hilangkan denda riba bisa. Ada sekarang satu bank syariah tidak ada denda keterlambatan, memang beli rumah mereka beli dulu. Ente pengen beli mobil dari dia, dia beli dulu di setiannya kantornya. Ya. Kemudian terlambat tidak ada pasal denda. Ada bank syariah seperti itu. Tapi ini di luar SOP standar yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Sehingga karena di luar standar, terkadang mereka tempeleng oleh DSN. Ada beberapa bank kemudian dipermasalahkan di rootnya diganti oleh mereka karena tidak ikut SOP-nya. Tapi menjadi laris bank ini karena sesuai syar'i tadi. Baik. Sekarang Anda sudah terlanjur begitu kan ya? Iya, cuman Terlanjur riba kan ya? Iya. Terus? Iya. Tinggal sekarang bertobat kepada Allah. Selesaikan utang Anda kepada dia dengan berbagai cara sehingga tidak ada klausul denda keterlambatan tadi. Kalau tidak, minta mereka, saya mau meneruskan dengan catatan coret klausul denda keterlambatan. Selesai urusan. Satu lagi Ustadz, kemarin di kesepakatan itu disebutkan bahwa ini tidak ada denda. Kalau toh ini ada penalti, tidak akan masuk dalam Di keuntungan. akadnya tertulis atau tidak? Di akadnya ditulis Ustadz. Ya cukup. Cukup bagi Anda untuk dosa riba. Walaupun tidak disebutkan diambil dalam keuntungan perusahaan. Dia kemarin Iya, dia mengatakan klausul ribanya ada. Tapi setelah riba Anda bayar, kami berikan untuk sosial. Ya kan ya? Ya, betul. Ya. Betul. Ini kan dia bertobat dari riba. Ya atau tidak? Dia bikin riba dulu dengan Anda, dia tanda tangannya, dan tanda tangannya setuju berbuat riba, kemudian masing-masing bertobat. Paham antum? Iya. Nah, tetap dosa riba kena nggak ke Anda? Kenapa? Tetap berzina dulu, nanti setelah berzina masing-masing tobat kepada Allah. Paham antum itu? Iya, paham Ustaz. Nah, Ya, jazakallah, terima kasih Ustaz. Allah barik fikum. Apa hukumnya bekerja di bank syariah dan mengambil rumah KPR melalui bank syariah? Ini nggak sesuai dengan tema ini. Kita kan akan membahas masalah doa. Bank syariah tergantung. Dewan syariahnya menetapkan poin-poin sesuai dengan syariah enggak? Ya, tidak. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar. Ada syariat, ada hukum Islam di situ. Contoh di sini dikatakan kalau dia mengambil KPR, boleh nggak dalam Islam kita kredit? Boleh di dalam Islam, tapi cara syar'i. Misal gini, saya punya seorang teman, dia mau beli mobil atau rumah, tidak punya duit. Dia datang ke saya mengatakan, Khalid, saya mau beli rumah, harganya 100 juta, saya nggak punya duit, bisa nggak beliin saya? Terus saya bilang, baik, saya belikan, tapi saya jual kepada kamu 150 juta ya. Akadnya adalah jual beli. Dari awal, saya beli motor ini buat kamu 10 juta, saya jual 12 juta ya. Saya beli mobil ini 100 juta, saya jual 110 juta ya. Dia iya, terjadi akad transaksi jual beli. Boleh dicicil 12 bulan, 24 bulan, terserah. Yang jadi masalah di bank-bank konvensional, akadnya adalah hutang piutang. Pihak bank meminjamkan, bukan membelikan rumah senilai ini dan dijual dengan nilai seperti itu dari syariah. Tapi masalahnya tidak itu. Akadnya adalah pihak bank mengutangkan uang misalnya senilai 100 juta yang akan dibayar 24 bulan misalnya dengan bunga sekian. Jelas-jelas riba. Itu ainul riba, nggak boleh sama sekali. Kalau KPR syariah akadnya diantaranya adalah transaksi jual beli. Poin pertama. Poin kedua, nggak boleh ada denda ini. Nggak boleh ada dendanya. Lalu bagaimana kalau dia telat bayar? Berikan peringatan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau tidak lagi boleh disita. Dan pada saat disita, dijual barang itu, haknya pemilik modal ambil. Ada lebih kembalikan kepada orang itu. Kalau dia sudah cicil. Itu sudah syariah. Tapi nggak boleh disita diambil semua. Nggak boleh. Harus dinilai. Yang hak kita berapa kita ambil, kasih haknya dia. Itu sama dengan orang gadekan sesuatu, dia simpan barang di kita. Misalnya ada orang utang, dia kasih jaminan, ini ruko saya, nilainya 500 juta ya. Saya mau butuh uang 200 juta, misal dia butuh 200 juta, saya bayar sebulan, ini jaminannya. Kita ambillah jaminan tersebut, sebulan kemudian dia nggak bayar, mana? Nggak ada duitnya, dia bilang nggak ada duit. Apa yang kita bisa lakukan? Kita boleh jual ruko itu. Misal aku 500 juta, ambil uang kita yang 200, 300 kembalikan ke dia, nggak boleh ada kezaliman.
Membuka pintu utang, pintu gadai, ini pintu jasa berpahala, bukan beruntung. Ini nggak boleh. Antum kalau utangin orang nggak boleh ambil keuntungan. Sama dengan gadai, nggak boleh ambil keuntungan. Itu resiko. Mengutangkan orang nggak boleh ambil keuntungan. Ambil keuntungan berarti sudah riba, gitu ya. Jadi kita kembali di sini ke masalah akadnya.